Baik, ibu-ibu sekalian. Kita mulai ya refreshingnya sore hari ini. Ini adalah yang ketiga, nanti insya Allah minggu depan harapannya kita ketemu sambil mungkin ibu-ibu bisa membawa boneka atau apa untuk kita belajar eh, bagaimana kita mengajarkan kepada klien tentang laktasi. Jadi pada prinsipnya kita tidak boleh memegang sendiri kepala bayi atau kita memegang payudara ibu, itu tidak boleh. Jadi kita harus meminta klien sendiri untuk melakukan megang kepala bayi, memposisikan bayi, kemudian memegang payudaranya sendiri. Nah, nanti kita belajar dengan boneka yang ada di kita itu bagaimana sih mempraktekannya. Ya. Jadi insya Allah minggu depan di pertemuan terakhir kita akan tentang hal tersebut. Baik, nah ini sekarang siap sukses as eksklusif saat kembali kerja. Kenapa sih pilihannya kok ini? Karena kita tahu sekarang ini sebagian besar perempuan adalah wanita bekerja. Walaupun sektornya itu bermacam-macam. Ada sektor yang hanya duduk di belakang meja. Ini enak gini untuk apa? Untuk laktasi itu masih bisa. Tapi juga ada sektor di belakang meja, tapi dia juga sulit untuk memerah. Misalnya pada yang klien yang bekerja di bank dan dia adalah customer service. Itu kan tidak boleh, oh saya mau memerah 30 menit, 20 menit, itu kan juga sulit ya. Kemudian ada juga klien kita mungkin yang bekerja di lapangan. Sekarang kan banyak nih perempuan-perempuan yang jadi kontraktor atau yang sales dari perumahan, itu juga banyak. Namun ada juga klien kita mungkin yang berasal dari pabrik ya, yang harus duduk. Dia sebenarnya bisa sih tidak duduk berhenti sebentar. Namun karena penghasilannya adalah harian, di mana penghasilan tersebut juga tergantung dari jumlah, misalnya jumlah rokok berapa biji yang bisa dia berikan, atau kalau bekerja di penjahit itu dia bisa menjahit berapa buah baju atau berapa potong spray. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi gimana sih cara kita memberikan edukasi, memberikan perhatian. Nah, itulah sebabnya kenapa kok kita harus benar-benar kenal pada klien kita tersebut. Ya, apakah pekerjaannya, kemudian apa kesulitannya kalau sudah mulai kembali bekerja, kemudian pada waktu kita menyelesaikan, melepas ya tanda petik melepas klien kita itu kembali bekerja, pasti suatu ketika dia akan mendapatkan masalah. Nah, untuk itu jangan lupa untuk memberikan akses termudah untuk menemui kita. Walaupun akses itu tidak harus ke rumah sakit ya. Namun kalau di rumah sakit ibu-ibu sekalian sudah ada klinik laktasi yang telekonsultasi, atau kalau belum ada diusulkan saja. Ini sangat sangat keren ya, sangat keren dan sebenarnya sangat aplikabel, bisa dilakukan dan sangat membantu. Kalau kita lihat angka keberhasilan memberikan ASI eksklusif, yaitu 6 bulan. ASI eksklusif adalah 6 bulan. Sampai bayi usia 6 bulan, ini targetnya sudah lumayan. Targetnya sebenarnya 45%. Ini di tahun 2021. Tapi kalau kita lihat 2021, ini harusnya tinggi. Karena apa? Karena work from home. Nah, sekarang gimana lagi ini kalau kalau sudah nggak work from home? Nah, memang 7 tahun terakhir ini presentasi pemberian ASI eksklusif di Indonesia ini angkanya tertinggi di tahun 2022. Nah, kalau tertingginya justru ternyata di NTB. Ya, ini entah kenapa ya di NTB itu justru tertinggi. Jadi kalau kita lihat bahwasanya di NTB wanita itu memang bekerja untuk keluarga. Ya, jadi dia mirip
dengan Bali ya seperti kepala keluarga. Nah, namun karena dia juga sebagai kepala keluarga dan dia sangat punya tanggung jawab juga kepada bayinya dan mungkin juga penghasilannya juga akan terasa apa ya terasa sangat berkurang kalau dia harus membeli susu formula, maka angka ASI eksklusifnya juga tertinggi. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah. Ya, nah kalau Jawa Tengah ini kita tahu bahwa perempuan itu tidak diberi tanggung jawab seperti kepala keluarga. Kemudian Kalimantan Utara, ya, kemudian Gorontalo adalah provinsi dengan pemberian ASI eksklusif terendah. Nah, ini kita juga perlu melihat nih, kenapa ya kok malah Gorontalo ya? Gorontalo itu kan juga tidak sepenuhnya eh, wanita pekerja ya, tapi rata-rata sebagian besar adalah ASN. Sekarang kita lihat per definisi dulu. ASI eksklusif adalah ibu memberikan ASI selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Nah, ini adalah bagian dari pelaksanaan PMBA yang dicanangkan oleh WHO dan UNICEF, pemberian makanan bayi dan anak. Nah, ASI ini memang mengandung zat gizi yang lengkap. Kita sudah tahu bahwasannya ASI itu seperti makhluk hidup. Loh, kenapa kok seperti makhluk hidup? Dalam perjalanan keluarnya ASI, dia itu selalu berubah-ubah. Jadi pada waktu dia masih berupa kolostrum, itu dia juga berubah di hari ke harinya menjadi, bahkan kalau bayinya masih prematur, ada namanya ASI prematur. Kemudian dalam satu kali pemberian, dia ini bisa jadi ASI di awal, ya, formik, kemudian bahkan ada yang ASI terakhir, hand milk. Nah, ini ibu-ibu sekalian, pengetahuan tentang perubahan ASI seperti makhluk hidup ini sangat penting dan sangat harus sering disampaikan kepada pasien. Contohnya, pasien yang bilang, bayi saya ini nggak mau tidur ya, menyusu aja. Nanti bangun, tidur, kemudian melek lagi, minta susu lagi, jadi nggak ada habis-habisnya. Kayaknya bayi saya ini nggak ada kenyangnya sampai muntah. Nah, ini kita perlu memberitahukan. Kita tanyakan dulu ya pada prinsipnya untuk komunikasi laktasi itu jangan lupa adalah untuk memberi support. Support dengan apa? Kita support keluhannya. Jadi misalnya ibu tadi menanyakan seperti itu. Saya ini memberi ASI sampai nggak bisa tidur semalaman, bayinya minta minum terus. Nah, kita harus support. Wah, hebat sekali ibu. Jadi ibu semalaman sampai tidak tidur dan ibu kuat ya. Nanti ibunya kan mengatakan, iya, apa boleh buatlah anaknya minta terus. Nah, anak ibu tentunya sangat senang ini dengan produksi ASI yang banyak. Naik berapa kilo, nah, naik berapa on. Kita mulai bertanya tentang perkembangannya. Kemudian gimana buang air besarnya dan buang air kecilnya dengan minum segitu banyak. Nanti dia akan menceritakan tentang bagaimana berat badan bayi, bagaimana buang air kecil, buang air besarnya. Kemudian kita mulai masuk ke dalam bayinya itu, Bu, kalau meminum ASI itu dari satu payudara atau dua payudara. Nah, nanti ibunya akan bercerita lagi. Ya, kalau dia tertidur, maka saya pindah. Karena biar sini yang satu biar isi. Nanti kalau dia tertidur lagi, saya pindah lagi. Kemudian kita tanya lagi, Bu, bayinya itu menyusu berapa lama, kemudian dia tertidur. Nah, nanti ibu akan mungkin akan menjawab, ya mungkin bayi saya itu menyusu 15 menit, terus dia tertidur. Pada waktu tertidur itu, dia bangun karena apa? Karena pipis atau karena khusus minta minum lagi. Ibu akan menyampaikan mungkin karena pipisnya. Kemudian juga tanya, payudaranya gimana Bu, kali 15 menit itu apa sudah kosong? Mungkin ibunya akan mengatakan, ya sudah kosong. Kalau ibunya bilang sudah kosong, kita tanya lagi, pernah nggak dipencet? Pernahkah dipencet, Bu? Nanti kalau ibunya bilang, setelah menyusui dipencet masih ada, nah kita baru masuk. Bahwasanya ASI itu adalah seperti, kalau orang Jawa bilang itu dawet ya, yang sebelah atas tuh dia cair. Semakin bawah itu semakin penuh dengan gizinya.
Nah, jadi pada waktu bayi itu minum di awal, ya kita tahu ya sama dengan kita. Kalau datang dengan kondisi lapar, lapar dan haus, pertama kali kita pasti minum dulu. Kalau kita kondisi lapar dan haus kan kita nggak mungkin minum dulu, makan dulu. Jadi pertama kita pasti minum dulu. Setelah kita minum, baru kita makan. Jadi sama dengan bayi. Jadi pada saat dia minum, nah bedanya kalau bayi itu mungkin rahangnya belum terlalu kuat, sehingga dia meminum ASI itu kan harus mencaplok, kemudian menghisap, kemudian menelan, mungkin dalam tempo 15 menit dia sudah lelah, akhirnya ketiduran. Tapi dia sebenarnya belum kenyang. Jadi pada waktu dia terbangun, yang kita kasih adalah yang payudara sebelahnya, payudara yang air lagi. Nah, ini akhirnya dia bangun tidur. Tapi dia belum kenyang. Kalau orang Jawa bilang kenyang air ya, kenyang air itu pelempokan itu kalau. Di sini kita juga dikatakan bahwa ASI itu mengandung zat gizi lengkap, makanan terbaik yang dibutuhkan oleh seorang bayi, mudah dicerna, dia dapat memenuhi zat gizi sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan dapat menurunkan risiko bayi untuk mengalami stunting. Nah, permasalahannya sebenarnya masalah pentingnya adalah stunting. Namun kalau kita menyampaikan kepada klien, Bu, ini akan mencegah stunting. Ini orang akan bingung, stunting itu apa? Kriteria stunting itu apa? Nah, kita perlu memberi terjemahan ini kepada klien kita. Kalau ASI ini eksklusif, Bu, maka bayi ibu akan berbeda dari bayi yang tidak ASI eksklusif. Contohnya, dia lebih tahan terhadap infeksi-infeksi. Dia lebih tahan terhadap terutama diare dan infeksi saluran pernafasan atas, apalagi ini di musim panas pancaroba seperti ini. Kemudian pertumbuhannya jelas lebih baik karena apa? Karena dia jarang sakit. Nah, kemudian bayinya ibu ini nanti juga akan memiliki kognitif lebih tinggi. Oh, apa sih kognitif itu? Bayi ibu akan terhindar dari hiperaktif ya. Kalau hiperaktif, autis itu kan kognitifnya nggak jelas ya. Kognitifnya itu loncat-loncat. Nah, kalau bayi ibu ini nanti terhindar dari hiperaktif. Nah, dan karena dia kognitifnya baik, Bu, maka dia akan lebih mudah untuk diajak berbicara, lebih pandai. Karena apa? Karena lebih mudah untuk berkonsentrasi. Nah, ini tentunya klien kita akan lebih, oh gitu ya, ternyata anak ASI ini sangat beda. Bahkan, Bu, kalau ada lomba bayi sehat, itu dokter anak itu sudah bisa menebak, oh ini yang bayi ASI, ini yang kira-kira ASINya diganti sama formula. Karena apa? Dari kognitifnya itu tadi ya. Kemudian apalagi kalau dokter membuka KMS-nya bayi, riwayat bayi di buku pink, riwayat kesehatannya. Nah, ini akan lebih terlihat lagi. Sedangkan untuk ibu sendiri, ASI eksklusif ini, Bu, selain berpahala, yang paling penting kan pahala ya, pahala itu sulit dicari. Tapi juga ibu akan mendapatkan manfaat adalah terhindar dari risiko kanker payudara dan kanker ovarium. Loh kok bisa berbeda saling berhubungan nih kanker payudara dan ovarium? Memang pada secara genetik kanker payudara dan kanker ovarium ini ada hubungannya. Jadi secara definisi operasional adalah pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 bulan sampai dengan 6 bulan tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, mineral ya. Ini kita tanya atau mungkin klien kita akan bertanya, loh anak saya ini dulu sudah pernah kena infus. Ini termasuk apa? Termasuk bisa ASI eksklusif apa enggak? Loh, itu tetap eksklusif, Bu. Anak saya ini dulu diare terus minum probiotik. Nah, ini
eksklusif apa enggak? Oh, ini tetap eksklusif ya, gitu. Nah, ini ada tabel, tapi ibu-ibu sekalian enggak usah bingung ngapalin atau apa. Tabel ini sebenarnya ada di buku KIA Pink ya, buku KIA Pink. Nah, nanti kalau di Hermina kan kita akan mencetak buku Pink KIA tetapi dalam versi Hermina. Nah, sama isinya dengan buku Pink yang dari Kementerian Kesehatan. Terus mungkin ibu-ibu sekalian pernah ada pertanyaan, Bu Bidan atau Bu Perawat, apa sih tipsnya biar sukses menyusui, sukses ASI eksklusif? Kata-kata ASI eksklusif itu sebenarnya sudah memberikan motivasi loh. Orang yang bisa memberikan ASI eksklusif tidak sembarang orang. Ya, dia adalah orang yang eksklusif. Nah, oleh karena itu di rumah sakit itu kan di standar dari akreditasi itu ada terkait juga yang namanya peer group ya, peer group, kelompok pendukung ASI. Nah, ini pentingnya adanya kelompok pendukung ASI ini di mana nanti ibu-ibu yang sudah mendapat gelar manusia-manusia eksklusif ini karena bisa memberikan ASI eksklusif, maka tetap jangan dikeluarkan dari grup tersebut, tetapi jadikan narasumber pengalamannya untuk ibu-ibu yang sedang memberi ASI. Nah, ini akan keren banget ini. Kemudian nanti pada ibu-ibu yang sudah eksklusif tersebut dilanjutkan sampai 2 tahun dan memberikan pengalamannya selama 2 tahun, ini akan lebih keren banget ya. Pertama apa? Diskusikan rencana menyusui. Jadi kalau ada seorang ibu yang ingin menyusui di tengah-tengah lingkungan yang tidak pro terhadap menyusui, misalnya kakak-kakaknya, adik-adiknya itu semua pakai susu formula dengan merek-merek yang hebat. Nah, ini kenapa kok gitu? Kemudian lingkungan apa ini? Dan dia kemudian tidak berani menyatakan bahwa aku ingin ASI eksklusif. Nah, klien-klien seperti ini harus kita temui. Dalam artian harus kita temukan ya. Nah, kalau sudah kita temukan, maka kita buatkan support system untuk klien ini. Nah, siapa pendukungnya? Pendukungnya adalah kita bantu ibu ini untuk mencari support system di kalangan keluarga. Nah, kalau memang yang seperti ini, kita harus kembali ke 7 momen bertemu konselor laktasi, di mana bisa dimulai dari 7 bulan. Ya, 7 bulan itu adalah waktu yang tidak terlalu cepat juga dan juga tidak terlalu lama untuk menemukan support system pada tempat-tempat lingkungan keluarga yang memang sulit untuk memberi ASI. Nah, direncanakan. Kemudian kita perlu juga mengetahui permasalahan yang mungkin terjadi di tempat kerja ibu tersebut yang mungkin akan menyusahkan ibu tersebut untuk memberi ASI. Misalnya apa? Ibu tersebut bekerja dengan menggunakan jas, misalnya, atau ibu tersebut tidak boleh meninggalkan tempat, atau ibu tersebut jika menggunakan pompa ASI akan sulit misalnya karena ada bullying, misalnya ada kondisi temannya yang lalu bullying karena suara dari pompa ASI. Nah, kemudian tidak adanya tempat untuk memompa ASI. Nah, ini harus didata, kita data, kemudian jangan lupa bisa mempergunakan analisa SWOT misalnya. Apa sih tantangannya? Apa sih peluangnya? Ya, atau juga ibu-ibu bisa menggunakan metode dengan mengisi dibuat seperti fishbone ya, yang paling pojoknya dibuat berhasil ASI eksklusif. Nah, nanti dicari itu yang kemungkinan apa kesulitan dari people. Ya, people-nya mana? People-nya dari orang kantor, dari orang di rumah, atau tidak ada konselor laktasi dan sebagainya. Kemudian dari ibunya sendiri, misalnya adalah niatnya yang kurang, ragu-ragu,
ada gangguan di payudaranya atau gangguan di kesehatannya. Nah, kemudian prosedurnya kok jadi sulit, misalnya bagaimana di kantor. Kemudian terkait, oh saya tidak punya pompa. Nah, gimana kalau tidak punya pompa? Nah, ini kita buat aja, kayaknya lebih mudah ya kalau dibuat dalam bentuk fishbone ya. Kemudian memulai memompa lebih awal. Nah, memang banyak tuh dulu yang seneng. Ayo sebelum 3 bulan sebelum selesai apa masa asinya ini, masa liburnya ini, mari kita penuhi kulkas kita dengan ASI. Nah, ini satu hal yang patut juga kita acungi jempol. Jadi kalau untuk klien-klien laktasi ini pokoknya kita support aja, acung jempol terus. Kita acungi jempol. Nah, terus kita tanya juga, jangan lupa, Bu, eh, kulkasnya itu berapa pintu? Ini sering buka tutup atau tidak? Kemudian Ibu nanti gimana kira-kira cara memanage kulkasnya itu? Misalnya, oh iya ya, kulkas saya itu ternyata nanti campur juga sama nugget. Oh iya ya, nanti campur juga sama sayur-sayuran. Oh iya ya, nanti bukanya sering ya. Terus dia pikir-pikir lagi. Oh iya, nanti suhunya kulkas saya itu rasanya kok tidak dingin juga. Nah, ini harus harus kita temukan juga masalah-masalah seperti ini. Kemudian kita juga memberikan satu pencerahan bahwasanya bayi itu tidak semua suka suka dengan susu yang sudah disimpan lama, ya. Jadi bayi-bayi yang pinter ya, jadi ada yang bilang, ini bayi saya nggak mau ini, jadi maunya yang susu baru, yang ASI yang lalu jadi nggak kepake. Jadi ibunya menjadi ngedown. Nah, untuk yang seperti ini justru kita, waduh Bu, selamat. Ini bayinya bayi pintar. Karena apa? Dia suka yang segar. Nah, itu. Kemudian ada lagi ibu yang bilang, saya ini selalu kekurangan karena dari yang sudah lampau, sudah saya simpan 2 bulan yang lalu, itu juga sudah habis. Bagaimana cara ibu penyimpanannya kok bisa habis? Apa rusak apa gimana? Enggak, yang memang anak saya minumnya banyak. Wah, acung lagi jempol. Wah, bagus sekali. Berarti anak ibu ini sukses ya dalam ibu tinggal, tetapi dia tetap minum yang banyak. Nah, sekarang ganti kalau pada kasus seperti ini kita ganti bertanya, bagaimana ibu memompa di kantor, pengalaman ibu memompa di kantor, ibu dapat berapa cc? Dari situ kan kita bisa lihat, oh ternyata ibu ini harus ekstra kerja keras sehingga tidak tidak ketinggalan ya sama kebutuhan bayinya. Nah, kemudian juga kita tanyakan pada kasus yang terakhir tadi, berapa berat bayi? Misalnya kita temukan, loh, kok minum susunya yang pada waktu ibu bekerja kok banyak, tapi berat badannya nggak naik banyak. Maka kita perlu tanya, siapa Bu yang memberikan ASI? Gimana cara metode pemberiannya? Nah, kemudian apakah anak ibu pernah sakit atau apa, kok beratnya kan nggak naik-naik tuh misalnya. Nah, kita bisa tahu tuh dari situ apakah si bayi itu ternyata cara pemberiannya tidak sesuai ataukah sebenarnya tidak diberikan, atau ibu tersebut dalam satu bungkusnya ibu tersebut memberi isinya banyak sehingga kalau 4 jam kemudian kan tidak dipakai lagi, kemudian misalnya masih sisa, maka yang menunggu di rumah penjaga bayi tersebut mengambil yang saset berikutnya. Nah, ini perlu kita cermati betul ya. Kemudian gunakan pompa payudara yang tepat. Nah, kadang-kadang nih suami sangat senang memberikan hadiah. Hadiah dari melahirkan adalah pompa payudara. Dibelikanlah pompa payudara yang termahal ya. Termahal, kemudian merek seperti miliknya selebritis apa gitu ya. Nah, pada waktu dipakai, kenapa kok tidak sesuai dengan harapan, menjadi lecet ya.
ini barang mahal. Kenapa kok bisa lecet barang mahal? Apalagi barang murah. Nah, oleh karena itu, maka harus dilihat juga gimana sih cara memilih pompa. Pompa yang baik itu bagaimana? Kemudian mudah apa enggak sih pembersihannya? Kemudian, Pak, Bapak, bagaimana bentuk payudara istri? Ukurannya sekitar berapa sih? Nah, begitu ditanya ini bapaknya bingung. Oh iya ya, saya kan nggak ngukur dulu ya. Istri saya juga nggak saya ajak karena saya apa ingin memberi kejutan. Terus kenapa yang penjualnya kok nggak tanya ya, Dok? Nggak tanya ya, Bu Bidan? Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan si penjual karena apa? Penjual ya tentu saja ingin memberikan yang terbaik dalam artian ingin mempromosikan barangnya yang terbaik. Nah, tapi mungkin saja si penjual itu juga tidak paham tentang ukuran-ukuran payudara. Nah, ini perlu kita cermati. Kemudian jadwal pumping. Nah, ibu-ibu yang akan memberikan ASI dan bekerja, ini harus berpikir, saya ini pekerjaannya apa? Kira-kira jadwal pumping saya bagaimana? Ini harus dipikirkan. Kemudian nanti akan saya simpan di mana? Kemudian saya ada nggak lembur-lembur ya? Nah, kalau saya lembur, maka ASI itu akan berada lama di dalam cooler bag atau bisa saya titipkan di kulkas khusus ASI di ruang laktasi di kantor. Nah, ini perlu kita pikirkan ya. Jadi ibu tersebut harus sudah mempunyai rencana tentang gimana jadwal pumping, di mana pumping, kemudian bagaimana cara pumpingnya, apakah ibu akan menggunakan tangan, ataukah ibu akan menggunakan pompa yang harus pakai kabel charge, ada nggak kabel charge-nya itu di dekat tempat duduknya, apa harus pakai kabel extension, ataukah akan menggunakan yang non kabel. Nah, ini akan penting penting untuk direncanakan, misalnya eksekutif yang harus banyak pergi tentunya kalau hanya punya alat pumping yang berdasarkan kabel colokan, nah ini tentu akan menghambat juga ya. Kemudian perlukah nanti saya kalau sudah masuk kerja itu membawa baju ekstra agar saya eh, tidak takut misalnya ada bercak pada saat pumping itu ataukah saya harus pakai apron pumping itu ya. Kemudian kalau kita kemarin mempelajari tentang proses keluarnya ASI di mana ada apa namanya proses keluarnya ASI itu kan ada oksitosin, ada letdown refleks. Tentu ibu harus berpikir, oh kira-kira saya nanti harus menempelkan foto bayi saya ya di meja kerja saya, atau saya nanti harus punya nih video anak saya, atau mungkin ibu akan membuat CCTV di kamar yang tempat bayi ibu berada. Nah itu akan memudahkan untuk kita mengeluarkan oksitosin. Kemudian santai dan hindari stres. Nah, ini santai dan hindari stres ini harus juga direncanakan pada waktu seorang ibu ingin berhasil, ingin menjadi manusia eksklusif. Gimana caranya? Kalau sadar bahwasanya, oh pekerjaan saya ini banyak membutuhkan target, terutama di akhir bulan. Kalau saya nggak sedang pumping aja, saya sudah tertekan. Maka ibu boleh mulai melakukan pendekatan kepada manajemen bahwasanya setelah melahirkan nanti, mungkin ibu ingin mendapatkan tempat kerja yang atau bagian dari kantor, bagian dari tempat kerja saat ini yang mungkin targetnya lebih sedikit. Nah, ini tentu saja harus dibicarakan jauh-jauh hari sebelum ibu cuti. Karena apa? Karena harus dipersiapkan oleh manajemen. Lain halnya kalau ibu, aku coba dulu. Aku coba dulu, kira-kira nanti kalau nggak bisa saya baru bilang. Nah, ini tentu saja berdampak pada ibu sendiri karena sempat mengalami stresnya, kemudian stres pada waktu mengajukan
permohonan untuk berpindah bagian, kemudian stres lagi dibolehkan atau tidak. Nah, ini kan malah double stres. Jadi, dengan transparansi, jujur, kemudian menyadari akan kemampuan diri, maka itu akan lebih baik daripada aku coba dulu ya. Nah, sekarang kita lihat tentang bagaimana mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman. Inilah kenapa pentingnya ada peer group di rumah sakit. Untuk apa? Untuk membantu ibu-ibu klien kita yang ingin mendapatkan dukungan, ingin mendapatkan saran, ingin mendapatkan solusi dari pengalaman-pengalaman ibu-ibu lain yang sudah berhasil ASI eksklusif. Kemudian jangan lupa tentang makanan dan minuman. Banyak juga loh klien kita itu yang saya nggak nafsu makan. Loh, kenapa nggak nafsu makan? Saya sudah terlalu capek. Loh, kenapa Ibu capek? Jadi pada permasalahan yang harus dicari penyebabnya, kita bisa juga menanyakan why, sampai kehabisan jawaban. Ya, sampai ibunya kehabisan jawaban. Nah, disitulah solusinya. Ya, contohnya adalah tadi saya capek. Loh, kenapa Ibu capek? Karena saya harus kerja, habis pulang kerja harus mencuci, harus masak. Kenapa Ibu harus masak? Nah, misalnya karena suami saya maunya masakan saya. Nah, ini berarti harus ada satu solusi sendiri. Atau dia akan menjawab, karena saya kalau masakan beli itu saya nggak seret. Nah, ini why lagi kalau gitu. Loh, kenapa nggak seret? Misalnya mungkin nggak bersih. Nah, kalau sampai nggak bersih, kita tanya lagi, loh kenapa Ibu mengira nggak bersih? Karena misalnya makanannya begini-begini. Nah, kalau sudah sampai di titik akhir, kita mungkin bisa memberi solusi, kalau gitu dipanaskan lagi aja Bu, gitu ya. Jadi jangan lupa kita tadi bisa menggunakan fishbone, kemudian kita bisa menggunakan why. Nah, kemudian praktekkan menyusui langsung. Nah, kapan klien kita ajak untuk mempraktekkan? Ini kita mulai dari klien kita hamil ya. Jadi pada waktu hamil sudah kita cobain dong Bu. Nah, ini terkait apa? Terkait posisi. Ya, posisi itu kiri sama kanan tidak sama. Jarang sekali perempuan itu yang memiliki payudara simetris. Bahkan enggak cuman bentuknya saja yang enggak simetris, putingnya pun besarnya enggak simetris, arahnya enggak simetris. Oleh karena itu, banyak metode untuk melakukan handling position dari bayi tersebut. Nah, handling position ini kiri sama kanan enggak sama. Nah, karena kiri kanan tidak sama, sementara kita ini bisa left hand, bisa right hand, tergantung pada kebiasaan sehari-hari, maka sejak di kehamilan kita harus melihat, mengajak klien untuk paham dirinya sendiri. Dia bisa membayangkan, oh payudara saya ini bentuknya begini, besarnya segini, arahnya puting ke sini, arahnya si payudara begini. Kalau saya duduk model begini, maka kira-kira anak saya bisa nggak ya? Nah, oleh karena itu kita cobakan dengan boneka. Namun, kalau bisa ya bonekanya itu yang mirip manusia. Kalau terus besok mencoba misalnya dengan boneka Arema gitu kan nggak cocok. Jadi dalam artian boneka itu yang depannya ya bentuk manusia. Ya, karena bayi itu mampu menyusui, itu juga tergantung bentuk tubuh depan. Ya, bentuk tubuh depan, bentuk tubuh belakang itu ya. Kemudian merencanakan bagaimana menyimpan ASI. Nah, merencanakan bagaimana menyimpan ASI ini terserah ibu tersebut mau bagaimana. Ada orang yang sangat ideal, saya nggak mau pakai plastik-plastik. Saya maunya pakai botol-botol kaca. Nah, it's okay, boleh. Ibu memiliki berapa kulkas, daya tampung kulkas ibu berapa. Kemudian ibu sanggupkah ibu untuk mencuci dengan apa? Dengan banyaknya botol itu nanti. Ya memang sih kalau yang pakai yang botol kaca itu
bersih ya, lebih steril. Kemudian nanti kalau dimasukkan ke dalam sterilisator itu lebih gampang prosesnya. Namun dia harus ekonominya tinggi ya, kemudian ruangannya juga membutuhkan lebih luas. Nah, kalau yang pakai eh, saset-saset plastik, nah kita harus juga memberikan contoh eh, plastik yang sesuai ya. Jadi plastik apa sih yang sesuai? Oh iya ya, saya bisa beli di internet. Nah, kita berikan contoh kalau beli di internet, pilihlah yang bagaimana. Bagaimana cara pemilihan plastik ya, kemudian sekali pakai. Kemudian nanti kalau dibuang jangan merasa sayang untuk membuang. Kemudian bagaimana merekatkannya. Kemudian juga jangan lupa untuk memberitahu kalau bisa memilih yang ada indikatornya, indikator rusak atau enggaknya. Kemudian jangan lupa untuk selalu menuliskan tanggal dan jam pemompaan. Nah, itu ya. Jadi ibu harus tahu bagaimana memanage dari tempat penyimpanan ASI-nya itu, logistiknya dia. Terus jangan sampai menjadi orang yang sangat ambisius sehingga saya mempunyai berapa kulkas ASI. Nah, ini untuk apa? Ya. Jadi kalau ibu ini memang kebutuhannya bayi sudah cukup dan dia merasa terlalu banyak, maka ini bisa agak direm dengan cara apa? Ya, dengan cara setelah bayinya menyusui ya sudah jangan terlalu dipompa-pompa lagi, ya. Karena apa? Nanti menjadi terbuang. Memang sih ada juga klien yang bangga dengan banyaknya ASI yang dia produksi. Kemudian dia bisa menawarkan untuk diberikan kepada bayi yang lain. Ya, tetapi kita juga perlu melihat bagaimana bagaimana ASI itu kalau terlalu over production itu kandungan gizinya tidak lebih banyak atau bahkan tidak sama dengan yang secukupnya saja ya. Kemudian eh, untuk mendonorkan itu tidak hanya pokoknya jumlahnya banyak maka bisa aku donorkan, tidak. Tetapi ada faktor-faktor lain dan jika ingin menjadi ibu susuan itu sangat baik jika dilakukan secara direct breastfeeding. Nah, kemudian ketahui hak-hak Anda. Bagaimana kita mengetahui hak sebagai ibu hamil dan bagaimana mengetahui hak sebagai ibu menyusui? Ini ibu-ibu supaya menanyakan kepada klien kerja di mana, kemudian liburnya mulai kapan, kemudian apa saja pekerjaannya, kalau menyusui mendapatkan kelebihan apa, mendapatkan dispensasi apa, ini harus dipelajari dan sangat individual setiap pasien. Namun banyak juga klien itu yang kayaknya begini, kayaknya boleh deh, kayaknya libur saya boleh deh mendekati. Nah, jadi banyak yang kayaknya. Ya, kayaknya ini mungkin karena ibunya sendiri belum bertemu langsung dengan bagian HRD atau banyak juga perusahaan-perusahaan yang belum memiliki aturan-aturan khusus terkait dengan ibu menyusui, ya. Namun patut kita sampaikan kepada ibu menyusui bahwasanya ibu berhak untuk menyusui, ya, karena itu adalah hak asasi manusia dan ada di Undang-Undang Kesehatan, ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan ada. Jadi bahkan hal tersebut termasuk bagian karena merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka hak tersebut tidak boleh direbut, ya, tidak boleh diambil paksa. Jadi ibu harus boleh untuk menyusui. Nah, gimana sekarang kalau ditanya sebagai suaminya? Tanya nih, ibu tanya, Bapak gimana? Setujukah Bapak jika ibu nanti menyusui? Ya saya sih malah senang-senang aja. Nah, gimana nih Pak enaknya membantu istrinya? Kita cari aja ini
secara emosional kira-kira gimana? Kita berikan contoh-contoh misalnya nanti nih Pak, misalnya istrinya malam-malam terbangun menyusui terus lapar, gimana nih Pak? Nah, itu. Kemudian kira-kira suami mau nggak mengurangi beban kerja ibu? Misalnya tadi suaminya selalu harus makan masakan istri. Nah, ini sudah harus menyusui anak, harus masak, apalagi harus makan masakan istri dan pagi, siang, malam harus ganti masakannya. Nah, ini kan repot sekali nih kalau gitu. Kemudian bagaimana sih peran peran suami? Misalnya eh, kalau istri sudah habis menyusui, kemudian istri ingin makan, lapar, haus, atau capek. Nah, kira-kira nih, Bapak ini bisa nggak gendong anaknya sejenak? Atau Bapak ini bisa nggak gantiin popok? Nah, ini ya. Kemudian lihat juga jadwal si suami ini. Oh, ternyata LDR nih. Nah, kalau LDR kita juga harus lihat support dari anggota keluarga lain dan kesiapan mental serta fisik dari ibu tersebut ya. Kemudian bagaimana jadwal yang terkoordinasi? Contohnya aja ini eh, ibu nih sudah capek menyusui. Kemudian waktunya kontrol bayi. Nah, jadwalnya itu kan sudah ada. Vaksinasi gimana, mengukur berat badan, timbang gimana. Tapi kalau ya nanti anu aja, ini suami saya ini sulit ini kalau diminta ke rumah sakit. Kenapa? Ada fobia rumah sakit. Nah, ini juga kita harus tahu ini kalau masalah-masalah seperti itu maka gimana? Apakah kita memberikan mencari di aturan dari rumah sakit kita ada nggak, kan banyak juga nih rumah sakit yang eksekutifnya dijemput pasiennya itu kan juga ada, atau layanan vaksinasinya di hari libur hari Minggu gitu kan juga ada tuh yang kayak gitu ya. Kemudian dukungan dalam planning. Planning apa? Ya planning menyusui tadi. Ya planning menyusui itu ya termasuk di dalamnya adalah kira-kira kalau istrinya nanti eh, jadi nggak kerja karena sayang banget sama anaknya, kemudian ingin menyusui sepenuhnya direct breastfeeding, itu gimana? Ini bisa saja hal itu terjadi misalnya pada klien yang lama sekali work up infertil, kemudian baru punya anak. Nah, ini perlu support keluarga itu. Kemudian, adakah dukungan dari konselor laktasi yang dapat mudah untuk dihubungi, atau kalau di rumah sakit ibu-ibu sekalian belum ada konselor laktasi atau terbatas, maka siapa sih yang bersedia dan menjadi PIC terkait dengan pasien-pasien yang akan berkonsultasi tentang laktasi. Kemudian ada nggak keluarga yang mendukung pola makan bayi? Jadi selalu kita itu mengajak klien untuk melihat buku pink. Jadi pada waktu hamil sudah mempelajari ASI eksklusif, sudah mempelajari makanan pendamping ASI. Jadi tidak, 5 bulan, kurang sebulan lagi nih. Saya kok lupa belum belajar makanan pendamping ASI. Yo, tanya pada tetangga kiri, tanya pada tetangga kanan. Nah, sehingga tidak terpelajari bagaimana pemberian makanan pada bayi dan anak yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan WHO gitu ya. Kemudian komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini harus tadi kita tahu bahwa transparan. Apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil, ibu menyusui tersebut, apa yang dibutuhkan anak tersebut, apa yang dicita-citakan jika ingin menyusui secara eksklusif itu harus disampaikan secara transparan. Kemudian jangan lupa untuk bagaimana menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ini tips persiapan dan penyimpanan arsip di rumah yang aman ya. Pertama, jangan lupa ibu-ibu sekalian mengajarkan, memantau, dan meminta klien untuk mencuci tangan dengan sabun setiap kali akan merah ASI,
kemudian setelah memerah ASI, kemudian sebelum menggendong bayinya, kemudian setelah menggendong bayinya, kemudian sebelum mencuci alat-alat untuk ASIP dan setelah mencucinya. Ini penting sekali. Kemudian bisa juga menggunakan hand rub, tetapi akan sangat lebih baik jika klien kita upayakan untuk selalu mencuci tangan saja dengan sabun ya. Kemudian ibu boleh memerah ASI dengan tangan. Ini sangat ekonomis dan sangat mudah. Kemudian bisa dengan pompa manual atau elektrik, tetapi selalu kita sampaikan bahwa sebelum memulai pompa manual atau elektrik, lakukan terlebih dahulu memerah ASI dengan tangan. Sehingga setelah pori-pori dari saluran ductus lactiferus itu terbuka, maka baru kita pompa, baru kita hisap ya. Nah, kemudian jika menggunakan pompa, kit dari pompa itu harus dipastikan bersih. Jangan sampai ada jamur. Dan kalau baru beli juga dibersihkan dulu ya. Kalau ada pipa-pipa yang berjamur, maka beli lagi yang baru ya. Jika tidak bisa dibersihkan, sukar itu kan membersihkannya di dalam itu ya. Jadi kalau salah satu yang harus menjadi pemikiran kalau membeli adalah yang spare part-nya kira-kira mudah ya. Kemudian nggak penting kalau mahal, tetapi di daerah ibu-ibu sekalian spare part-nya sulit, nggak bisa nggak bisa dibersihkan, tidak bisa diperbaiki, repot malahan ya. Kemudian jangan menggunakan pompa bersama-sama. Misalnya ya kalau kalau ibu dengan anaknya it's okay. Tapi sebaiknya kalau di rumah sakit itu kalau bisa ada sendiri-sendiri. Kalau nggak punya, misalnya pasiennya ini sangat tidak mampu, it's okay pakai tangan ya. Pakai tangan itu sangat bermanfaat juga. Nah, kemudian untuk kantong penyimpanan ASI, jangan lupa untuk memastikan adalah yang aman food grade-nya. Ya, food grade-nya aman. Kemudian wadah bisa dari kaca dan bisa bertutup rapat. Nah, kemudian hindari botol dengan simbol daur ulang nomor 7 karena menandakan bahwa wadah tersebut mungkin terbuat dari plastik yang mengandung BPA. Jadi ini karsinogenik ya. Kemudian jangan pernah menyimpan ASI di dalam wadah botol sekali pakai atau kantong plastik yang bukan untuk ASI. Jadi khusus ya. Kemudian ASIP dapat disimpan pada suhu kamar 25 ya, suhu kamar itu 25 derajat atau lebih dingin hingga 4 jam. Nah, suhu kamar. Ini permasalahannya sekarang kan sedang musim panas nih di seluruh bagian dari Indonesia. Maka kita harus menanyakan dulu pada ibu-ibu di rumah ibu ini kira-kira suhunya berapa sih? Oh, kalau di kamar saya 30. Waduh, itu ya nggak bisa sampai 4 jam ya. Kemudian di lemari es itu bisa 4 hari, tapi periksa dulu deh suhu lemari esnya ya, karena kan nggak sama lemari es yang baru sama yang lemari es 10 tahun, isinya lemari es yang buahnya juga nggak sama ya. Kemudian gampang mati-mati apa enggak listrik di tempat ibu, ini juga harus kita lihat. Nah, di dalam freezer bisa selama 6 bulan. Nah, tapi tetap tadi harus dilihat freezernya itu berapa pintu ya. Nah, ini. Jadi ini kalau kita membeli tempat-tempat makanan berbahan plastik, ini kan ada segitiga-segitiga BPA free. Ini ada nomor-nomornya ya. Kalau yang nomor 3, ini BPA present. Nah, nomor 7 ini jangan dibeli. 3 dan 7 ini nggak boleh ya. Kenapa sih? Nah, di bisphenol A itu mengandung sintetik estrogen. Dapat mempengaruhi kesuburan baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga bayi kita. Kemudian jika terakumulasi merupakan bahan yang karsinogenik, ya dapat memicu terjadinya kanker. Ini ya. Jadi dilihat betul plastiknya. Kemudian
Kalau kita lihat ini 25 derajat atau lebih dingin itu 4 jam. Nah, kalau kulkasnya 4 derajat Celcius. Kulkas 4 derajat Celcius itu bisa 4 hari ya. Kemudian kalau bayinya tidak habis ya, tadi tadi kita punya contoh yang kok banyak sekali ini yang dihabiskan. Nah, ternyata kalau tidak habis itu setelah keluar ya di suhu ruangan itu 2 jam aja harus dihabiskan. Nah, jadi penempatannya itu jangan terlalu penuh-penuh ya, sesuai dengan kebutuhan bayi. Kalau di dalam freezer minus 18 derajat ya. Yang satu 4 derajat yang di luar freezer, kalau di dalam freezer minus 18 derajat itu yang baru bisa 6 bulan. Ya. Kemudian kita nggak boleh itu habis dikeluarkan, kemudian dimasukkan lagi ke freezer, nggak boleh. Kalau sudah keluar, sudah diencerkan, hanya berlaku untuk 2 jam. Ya. Nah, dulu ada ini first in first out. Jadi yang pertama kali dimasukkan itu yang diambil dulu. Namun sekarang kita banyak mendengar klien-klien itu mengatakan bahwa anak-anak saya ini nggak mau anak saya ini nggak mau kalau ASI yang sudah lama. Nah, ini kita tahu bahwa ada bagian dari ASI itu yang mengeluarkan sejenis lemak protein yang mengubah rasa. Nah, ini mungkin bayinya nggak mau. Kemudian ada berapa cara untuk mencairkan ASI. Misalnya, ini si ibu akan bekerja. Malam-malam sudah ditaruh di bawah, dikeluarkan dari freezer ke pintu, ya. Kemudian setelah itu mau diminum, ditaruh di wadah suam kuku. Nah, itu ya. Nah, ini kemudian ditaruh di dalam wadah tersebut, kemudian yang penting adalah jangan pernah dipanaskan di dalam microwave. Ini karena ada juga yang ikut direbus. Tadi kan cuma dipanaskan aja, tetapi ada juga yang ikut direbus. Karena apa? Microwave ini kan biasanya ibu-ibu yang ekonomi tinggi ya, langsung apa-apa dimasukkan microwave. Jadi microwave itu sebagai apa ya? Sebagai peralatan yang wajib ada karena semua bisa dimasukkan microwave, enak anget. Nah, microwave ini dapat menghancurkan nutrisi ASI. Jadi ASI ini nggak sama dengan sate, nggak sama dengan soto yang kalau dimasukkan microwave langsung anget enak ya. Karena apa? Karena nutrisinya pasti langsung habis. Nah, kalau sudah dicairkan yang tadi itu masih di dalam kulkas dipergunakan dalam waktu 24 jam ya. Menghitungnya adalah saat benar-benar cair, bukan saat keluar dari freezer. Nah, kalau sudah mencapai suhu kamar atau sudah dimasukkan di tempat penghangat tadi, harus digunakan dalam waktu 2 jam dan tidak boleh dibekukan kembali. ASI tidak perlu dihangatkan, dapat disajikan pada suhu ruangan atau dingin dalam artian dia ini tergantung sukanya bayi ya, tergantung sukanya bayi. Tapi bayi itu enggak kayak kita suka teh anget, jahe anget enggak ya. Tapi ya bayi juga enggak minum es juga sih ya. Jadi yang susu kamar aja. Nah, yang penting wadahnya tetap tertutup rapat, kemudian ditaruh di mangkok isi air hangat aja ya. Kemudian aduk ASI untuk mencampurkan lemak yang mungkin terpisah itu, tapi bisa juga tuh kalau plastiknya tahan panas gini-giniin aja, digoyang-goyang aja ya. Nah, kalau bayi tidak menghabiskan saat itu juga tunggu sampai 2 jam. Oleh karena itu harus tahu jamnya. Jangan lupa kita tadi jam berapa ya menghangatkannya ya, karena kalau sudah lebih dari 2 jam harus dibuang ya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa kata-kata yang dapat membuat stres klien kita. Kata-kata stres ini, ibu
harus memberikan ASI perah kepada bayi Anda. Nah, itu kata-kata harus ini toksik buat ibu. Ya. Atau kata-kata misalnya ibu ini berkata, saya ini kok sulit ya jadinya karena bekerja. Terus kita, ya memang betul ya mungkin ya. Ya seharusnya ibu nggak usah bekerja. Enak kita menjawabnya, tapi ibu tersebut langsung tiang. Bingung juga ini nanti kalau nggak bekerja, gimana duitnya? Kalau bekerja kok jadi repot? Lah ini kata konselor, ibu seharusnya nggak bekerja. Maka suaminya langsung jawab, oh iya mama harusnya nggak bekerja, mama milih aja. Mama nggak bekerja atau mama nggak kasih ASI. Loh, ini kan pilihan yang menjadi lebih ruwet ya. Jadi lebih gimana kalau cari fleksibilitas, kita cari keleluasaan. Yuk kita duduk bareng, kita cari kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk supaya lebih fleksibel. Atau kita ada ibu datang, gimana ya, saya kok pingin memberi ASI, tapi saya kok ragu-ragu. Ibu, ASI, memberikan ASI perah itu adalah kewajiban ibu. Enggak bisa ditawar-tawar. Semaput ibunya itu ya. Jadi kita selalu beri positif dulu. Bukan main luar biasa ibu, ibu sudah sangat ingin, sudah sangat bersemangat untuk memberikan ASI ya. Memang Bu, ASI perah itu adalah pilihan kita. Misalnya kita tidak bisa direct breastfeeding, kita bisa memberikan ASI perah. Nah, untuk bisa sukses ini memang ada beberapa faktor nih Bu. Ayo kita cari faktor-faktor tersebut. Nah, itu ya. Kemudian misalnya ibu tersebut, saya kok jadi sulit ya ini setelah 1 bulan ini kayaknya saya perlu memberikan ASI, memberikan susu formula aja ya. Saya rasanya nggak sanggup ini. Ibunya tuh kayaknya sudah gimana gitu. Maka konselor laktasinya memang ibu ini kayaknya ibu tidak cukup baik untuk memberikan ASI eksklusif. Nah, ini juga kata-kata yang menghakimi ya. Ini kita bisa mengatakan kami dukung pilihan ibu memberikan ASI ya atau campuran makanan lain yaitu formula. Namunnya ini kita cari dulu SWOT analisa kembali ya. Kemudian ada atau kita katakan ibu, kalau ibu memberikan ASI perah nggak direct breastfeeding, itu artinya ibu ini kurang memperhatikan bayi. Nah, ini mana ada sesibuk-sibuknya ibu bekerja, walaupun memang perhatiannya mungkin kurang ya, tapi kalau dibilang kurang perhatian, karena ibu sendiri walaupun bekerja pasti sambil memikirkan bayinya kan, maka ibu harus bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan memberikan ASI perah. Ibu harus bisa mengatasi tantangan ini. Waduh, ini agak sulit juga sih, tetapi tapi lebih tidak toksik daripada dikatakan bahwa ibu kurang perhatian. Atau kita mengkritik, ibu tidak cukup sabar. Atau nggak sengaja bilang, wah ibu ini kurang belajar ini. Nah, ini mungkin, waduh, kurang belajar. Cek bodoh nih aku ini nanti. Ibu itu jangan-jangan langsung berpikir gitu. Nah, tapi selalu kita positifkan. Kami siap kok Bu memberikan dukungan waktu Ibu sulit, waktu Ibu rasanya sudah gimana sulit. Nah, kami akan mendukung. Tinggal WA kami saja. Transparan aja apa yang Ibu alami saat itu, nanti kita bincangkan sama-sama ya. Nah, kemudian atau ibu itu terbersih dengan kata-kata kurang profesional. Saya kok teman saya itu ya dibully ya waktu memberi ASI terus ada suaranya. Ya memang Bu, orang kerja, perempuan kerja, kemudian ada ASI-nya, ada pompa ASI nempel di payudaranya, ya jelas kurang profesional itu. Nah, ini tentu saja langsung iya ya, saya ini kurang profesional. Namun kita kembalikan kepada keseimbangan. Mari kita cari keseimbangannya. Jadi kita perhatikan, kita telateni melihat satu persatu toksik dan non toksik
tempat kerjanya yang bisa kita jadikan peluang untuk ibu itu berhasil mengatasi tantangannya, atau justru kita kuatkan dia agar terus menjadi manusia eksklusif yang mungkin menjadi contoh di tempat kerjanya, ya. Yang toksik adalah yang tidak memberikan waktu menyusu, tidak ada ruang pribadi, tidak ada ruang laktasi, memperlakukan ibu dengan tidak hormat, membuli orang yang sedang memompa, kemudian kebijakannya nggak jelas ini kan jadi suka-suka atasan. Nah, ini juga nggak jelas juga. Nah, kalau yang non toksik itu ada waktunya, boleh memerah, kemudian ada ruang khususnya, bahkan ada yang boleh pulang pada jam-jam tertentu, tentunya dengan ada perjanjian dulu ya. Kemudian ruang pribadinya bagus untuk memompa, dukungannya juga banyak dengan mungkin penempatan ulang ibu yang sedang menyusui di tempat pekerjaan yang lebih ringan, kebijakannya jelas, menawarkan dukungan konsultasi laktasi, kemudian memberikan fleksibilitas. Nah, ini yang juga kita harus selalu ingatkan pada ibu-ibu. Ibu kalau mulai bekerja jangan terlalu diforsir, kesehatannya dijaga. Kalau ada teman yang batuk pilek, ibu juga pakai masker, makan buah, kemudian jangan terlalu banyak kopi walaupun banyak pikiran. Untuk temannya yang merokok, ibu agak menjauhkan diri, kemudian jika ibu membutuhkan obat, ya minum obat saja karena sesuai dengan kebutuhan. Kemudian stres, nah kalau stres ini pasti ada penyebabnya. Maka ibu konsultasikan dengan konselor laktasi, ibu transparan. Stres itu obatnya adalah menuliskan segala masalah secara transparan, kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang berhubungan dengan penyebab stres tersebut transparan, ibu kemukakan apa maunya ibu, ya itu. Kemudian tidak terlalu berpikir ke arah diet dan berat badan, ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Menggunakan pumping bra. Kemudian ada tempatnya, misalnya ibu mau menggunakan tas atau ada kulkasnya di kantor, kemudian membawa spons untuk membersihkan ya, misalnya nanti ada yang ingin dibersihkan dari tempat pompanya itu mungkin akan dipompa berapa kali, itu harus dibersihkan ya. Nggak usah pinjem-pinjem, nanti kan berbeda-beda, nanti ada yang bayinya yang satu diare, ini ikut diare, ya. Kemudian dukungan dan fleksibilitas dari atasan dan rekan kerja, kemudian ada tempat pompa, kebijakan mendukung, dan sosialisasi. Jadi pada saat ada acara-acara sosial gitu, mau nggak ikut boleh, kalau mau harus ikut maka ada tempat ASI. Nah, ini ada beberapa contoh gatel atau perih. Ini adalah bisa terjadi kalau memompa terlalu lama. Loh, kenapa kok bisa memompa kok harus lama? Memompa itu mungkin lama karena awalnya tidak didahului dengan sensasi untuk meningkatkan oksitosin, yaitu apa? Letdown refleksnya belum keluar sudah dipompa. Ya, jadi beri rangsangan dulu dengan membersihkan dengan sesuatu yang lembut, kemudian dengan memijat sekitarnya ini ya. Nah, ini adalah penyebabnya juga ya, selain dengan pumping, penyebabnya ini kesalahan perlekatan, kemudian menggunakan sabun. Ini waduh sangat senang pembersih sekali ibu ini di sabun ya. Kemudian mungkin ada infeksi juga bisa. Kemudian kalau luka lecet tidak sembuh-sembuh, ini kita harus lihat tadi posisi dan perlekatan, atau mungkin ada tangkai, atau juga branya itu nggak sesuai ukurannya, atau terlalu lembab sehingga ada jamur yang tumbuh, atau alat pumpingnya sendiri yang tidak sesuai ukurannya. Nah, atau ada juga yang dinamakan plug ducts. Jadi adalah ada benjolan, tidak nyeri, kemudian tidak ada tanda-tanda inflamasi. Nah, ini adalah adanya sumbatan. Jadi ini kita biasa kalau orang zaman dulu kan selalu memijat dulu. Nah, kemudian dikatakan juga kalau ibu sudah bisa mengarahkan
kepala bayi, ya, maka dia ini harusnya kalau bisa diarahkan yang ini apa sumbatannya, maka dia pas begini, ya itu. Nah, kemudian mastitis. Nah, kalau mastitis ini sebaiknya segera dikonsulkan ke dokter. Tapi mastitis ini kalau sedang mastitis bisa nggak sih diberikan ASI-nya? Bisa yang di sebelahnya. Ya, ada teori baru yang mengatakan bahwa kalau mastitis itu selama si apanya namanya putingnya masih bisa diserap bayi, maka boleh diberikan di daerah yang sudah dioperasi. Ya, sudah dioperasi, sudah dikeluarkan. Ya, antibiotiknya yang jelas. Kemudian adanya ini berdarah. Loh, ini kok nggak ASI-nya kok nggak keluar ya, tapi yang keluar darah. Nah, kalau yang keluar darah ini mungkin ada infeksi, maka yang situ yang bagian yang keluar darah tidak diberikan dan dilakukan kultur ya supaya ketahuan ini infeksinya apa. Nah, ini adalah overactive milk ejection reflex. Ini kalau terlalu banyak. Nah, kalau terlalu banyak, caranya adalah satu, memposisikan bayinya ya setengah duduk, kemudian dia lebih tinggi, bayinya lebih tinggi kepalanya. Kemudian adalah memencet dengan gentle pada dasar dari nipple selama beberapa menit pertama ASI awal, initial milk flow itu ASI awal keluar, ya. Gunanya apa? Supaya tidak ada rangsangan untuk mengeluarkan banyak itu, dan bayinya tidak langsung menghisap dengan kekuatan dia hop itu terus banyak. Jadi dipencet dulu, ya. Kemudian lebih sering apa direct, kemudian setelah direct breastfeeding dikurangi memompanya setelah direct breastfeeding. Kalau tadinya setelah direct pompa untuk misalnya menyimpan untuk ASIP, tapi ini dikurangi. Nah, tips pumping yang nyaman adalah tampung ASI di payudara sebelah dengan silikon pump saat menyusu langsung, pumping di waktu dini hari jam 1 sampai jam 4 dengan power pumping. Power pumping itu ada memijat, kemudian jadi tidak langsung hisap ya. Pertama pijatan dulu gitu kan. Kemudian gunakan double pump, ya ini double pump itu biar nggak terlalu lama, harus ini baru satunya. Kemudian banyak minum, konsisten dan bertekad, kemudian ada support dari orang-orang terdekat yang menjadi kunci, kemudian berdoa dan ikhlas. Nah, ini pertama cuci tangan ini ya. Nah, ini memasaj dahulu atau bisa menggunakan cold pack atau shower untuk kalau mulai ada engorgement atau mulai ada sumbatan ya. Cold pack itu bisa dengan baby fever atau bisa dengan cold ya. Kemudian ini perlu nggak diawali dengan massage puting? Jawabannya adalah perlu ya, baik itu mau direct breast ataupun pumping ya. Ini gambarnya dengan dua tangan atau dua jari atau dengan jempol dua ya. Kemudian perlukah hal tersebut dilakukan? Jawabannya adalah perlu, karena apa? Untuk memudahkan perlekatan. Jadi kalau apalagi kalau payudaranya terlalu penuh, jadi untuk memudahkan juga dapat dilakukan pada inverted nipple atau nipple rata ya. Nah, ini penyebab dari gatal atau perih ya, inverted nipple yang kita lakukan apa itu kita pakai nipple puller ataupun kita gunakan sepet itu kadang-kadang ada nyeri, ada lecet. Kemudian perlekatan yang tidak betul atau penggunaan breast pump yang terlalu besar, cupnya itu gede, atau menggunakan BH yang ukurannya tidak cocok. Dan ini juga penting untuk memilih BH itu adalah yang tidak ada jahitannya, yang tidak ada jahitan yang mengenai puting. Nah, ini kalau yang pada waktu hamil dan menyusui. Kemudian bukaannya itu ke samping.
Ya, kalau bukaan ke bawah, maka biasanya dagu bayi ini tidak bisa melekat dengan baik, ya. Nah, kemudian adanya tangtai atau penggunaan sabun. Ini adalah gambar dari tangtai. Nah, jadi kalau ada gambaran begini, kemudian ibunya lecet, anaknya sering menangis, tidak bisa minum dengan puas, maka segera dikonsulkan ke dokter anak. Atau pada bayi dengan bibir sumbing, ini juga diperlukan alat khusus untuk keberhasilan dari ASI eksklusif. Jadi dotnya khusus ya. Kemudian pada bayi prematur ini untuk keberhasilan ASI eksklusif juga dimulai dari metode kanguru. Jadi awal dari IMD-nya mungkin tidak bisa terlaksana dengan sempurna, tapi dimulai dari metode kanguru. Nah, untuk metode kanguru, maka kebersihan ibu adalah hal utama. Tidak hanya cuci tangan ya, tetapi kebersihan dari badan ibu. Ya. Kemudian ada beberapa gangguan hambatan yang bisa mempengaruhi image ibu terhadap kemampuan dirinya, rasanya ASI-nya nggak cukup, payudara bengkak, teknik menyusui. Nah, teknik menyusui ini insya Allah akan kita pelajari bersama minggu depan. Adanya infeksi payudara atau nggak nyaman atau sakit selama menyusui, atau ada juga ibu yang merasa nggak nyaman kalau dia menyusui. Rasanya kok penuh saja ya, rasanya kok payudara saya ini kok basah aja, ini ada ya. Kemudian mulai memikirkan diet, ya diet yang berarti bisa saya ingin asinya sekental mungkin, tapi ada juga yang saya ingin cepat langsing, nah atau pemahamannya yang kurang. Jadi masalah ilmu kurang itu menimbulkan masalah, kelebihan ilmu yang nggak jelas juga menimbulkan masalah. Atau adanya sumbatan saluran ASI, atau adanya infeksi, atau payudara besar sebelah atau ukurannya tidak sesuai kanan kiri sehingga membingungkan ibu pada waktu mempelajari. Nah, ini ruang laktasi di kantor atau di tempat umum, upayakan pompanya adalah milik sendiri ya. Ini syarat minimal ruang laktasi ya. Harus ada pintu yang bisa dikunci, tapi kadang-kadang ini kan harus dipakai bersama-sama, nyaman, tidak berisik, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ada tempat cuci tangan, ada tempat lap tangan, ada kulkas penyimpanan. Nah, ini. Nah, baik ibu-ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan di sharing sore hari ini. Mungkin ada yang akan kita perbincangkan. Silakan. Gimana? Tidak apa-apa. Misalnya ibu-ibu saat ini masih eh, belum ada yang akan di-sharekan. Nanti jika ada tiba-tiba terbersit, oh ya ya pasienku tuh waktu kemarin itu gini gini gini, maka monggo ditulis aja di chat di WA group. Nanti kita sama-sama mencari solusi pemecahan masalahnya. Bagaimana? Setuju? Baik, ibu-ibu sekalian, sampai ketemu di eh, Ahad depan. Jangan lupa untuk membawa boneka yang ada di rumah untuk kita sama-sama refreshing. Bagaimana sih cara kita berkomunikasi kepada klien kita? Sampai di sini, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.